Shalom Bapak Ibu Saudara semua, apa kabar? Yang luar biasa boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kemuliaan buat Allah kita yang besar, haleluya. Seberapa banyak yang siap belajar firman Tuhan malam hari ini? Bulan ini kita masih berada di dalam tema yang sama, yaitu membangun mesbah doa di dalam keluarga. Membangun mesbah bukan hanya sekadar sebuah kegiatan atau sebuah rutinitas yang kita bangun, tapi mesbah itu harusnya berbicara sesuatu yang lebih sakral nilainya. Karena mesbah itu adalah persembahan korban kita kepada Tuhan yang harusnya lahir pertama kali itu di dalam hati kita. Di dalam kehidupan kita. Lahir pertama di dalam karakter kita lalu mengalir keluar menjadi berkat buat banyak orang. Saya cukup diberkati dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-23 sampai 25. Saya kasih judul khotbah saya malam hari ini adalah kerjakan mesbahmu. Matius pasal yang kelima ayat ke-23 sampai ayat yang ke-25. Bagi Bapak Ibu sudah menemukan boleh katakan haleluya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, katakan di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Katakan amin. Firman Tuhan di dalam Matius ini mengatakan kalau kita itu mau membangun sebuah mesbah, tapi kalau di dalam hati kita itu teringat akan sesuatu yang belum dibereskan, belum diselesaikan, maka firman Tuhan katakan tinggalkanlah persembahanmu itu. Tinggalkanlah semuanya itu di depan mesbahmu, pergi dahulu, berdamai dulu. Berdamai dulu, selesaikan dahulu, dan ketika hati kita ini sudah benar, semuanya sudah clear, clean, baru kita membangun mesbah. Jadi dari firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-23 ini gitu ya, 23 sampai 24 gitu ya. Ada mesbah di dalam diri kita yang harus kita bangun terlebih dahulu sebelum mesbah yang kelihatan kita bangun. Orang selalu berpikir bahwa membangun mesbah keluarga itu adalah sebuah rutinitas yang kita harus lakukan. Berkumpul bersama keluarga, kita berdoa bersama, apakah itu baik? Oh itu baik. Tapi mesbah pertama kali bukan berbicara tentang sebuah rutinitas yang kita bangun. Karena kalau itu hanya sifatnya rutinitas, seringkali ketika kita membangun mesbah gak pernah terjadi sesuatu di dalam doa-doa kita. Sudah bangun mesbah, sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, tapi kenapa belum ada terobosan? Ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mau membangun mesbah yang kelihatan, termasuk mesbah doa keluarga, apa yang ada di dalam kita harus clear terlebih dahulu. Kalau kita mau membangun mesbah, kita teringat sesuatu ada yang belum beres, maka kita harus bereskan. Karena kalau kita nggak bereskan, maka itu akan hanya jadi rutinitas biasa, nggak ada kuasa di dalam mesbah-mesbah yang kita bangun. Hati kita harus benar. Ini juga berbicara untuk kita semua para pendoa. Hati yang ada di dalam kita ini harus benar, supaya doa kita penuh kuasa. Kalau apa yang ada di dalam sini tidak benar, karakter kita nggak benar, kita mau doa sampai kapanpun, nggak ada kuasa di sana. Nggak akan terjadi apa-apa. Makanya malam hari ini kita mau belajar sesuatu gitu ya, kita mau belajar dari Abraham gitu ya. Bagaimana cara Abraham ini membangun mesbah sehingga dari janji untuk keluarganya yang datang dari Tuhan bisa tergenapi. Dari janji menjadi tergenapi. Dari cuma sekadar iman bisa terrealisasi. Ada kuasa untuk menggenapinya. Ada 5 mesbah pribadi yang dibangun oleh Abraham untuk Tuhan. Dan kita bisa belajar sama-sama apa sih sebetulnya mesbah pribadi itu. Makanya saya kasih judul bangun mesbahmu. Ini yang perlu kita bangun. Coba kita buka sama-sama. Kejadian pasal yang ke-12. Ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-12 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya mau
singkapkan sedikit firman Tuhan. Jadi malam hari ini kita mau lebih banyak gitu ya membuka firman Allah. Kejadian pasal yang ke-12 ayat ke-6 dan ke-7 ya sudah ketemu, katakan haleluya. Dikatakan seperti ini, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, katakan Sikem. Yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini adalah mezbah pertama yang Abram bangun, yaitu mezbah Sikem. Bisa dicatat itu ya, mezbah Sikem adalah mezbah panggilan. Saya akan jelaskan. Mezbah pertama adalah mezbah Sikem atau mezbah panggilan di dalam kehidupan Abram. Tahukah bahwa kisah Abraham gitu ya, bukan dimulai dari Kejadian 12 yang baru saja kita baca. Panggilan Abraham bukan dimulai dari Kejadian 12 yang sama-sama tadi kita baca. Tetapi ketika saya baca firman Tuhan, merenungkan dari awal sampai akhir, saya menemukan bahwa kisah Abraham ini justru mulai ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-2 sampai ayat yang ke-5. Ini adalah permulaan panggilan Abraham sesungguhnya. Kalau kita menilai bahwa Abraham memulai panggilannya adalah Kejadian 12, ternyata di Kisah Para Rasul 7 ayat ke-2 sampai ke-5 ini dikatakan dia memulai sebelum itu terjadi. Dikatakan seperti ini, Kisah Para Rasul 7 ayat ke-2 sampai ayat yang ke-5. Jawab Stefanus, ini kisah tentang Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Ini Stefanus sedang bercerita tentang Abraham. Ketika ia masih di Mesopotamia, katakan Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang kedua kita melihat bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupan Abraham itu jauh sebelum Abraham itu ada di Haran. Tapi ketika ia masih ada di Mesopotamia, ketika ia masih berada di Ur Kasdim, Tuhan sudah panggil pribadi Abraham. Abraham sudah dapat panggilan jauh sebelum dia berangkat ke Haran, sebelum Terah ayahnya meninggal. Tuhan sudah pernah memanggil. Panggilan Tuhan itu datang kepada Abraham jauh sebelum Abraham itu ikut ayahnya. Tuhan telah menampakkan diri jauh sebelumnya kepada Abraham ketika ia masih ada di Mesopotamia. Tetapi Abraham, ini pertanyaannya adalah, tetapi Abraham sama sekali tidak pernah menghiraukan panggilan tersebut. Abraham gak pernah menghiraukan. Dibuktikan dengan apa gitu ya? Dibuktikan orang yang membawa Abraham keluar pertama kali dari Ur Kasdim. Itu bukan Abraham, padahal yang dipanggil itu Abraham sama Tuhan. Di Kisah Para Rasul 7. Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar. Tapi coba kita lihat. Kejadian 11 ayat ke-31. Dibuktikan dengan apa? Kejadian 11 ayat ke-31. Lalu Terah itu ayahnya Abraham. Lalu Terah membawa siapa? Abraham. Yang dipanggil itu Abraham, tetapi yang membawa keluar bukan Abraham. Seharusnya Abraham yang keluar. Tapi ini justru yang membawa adalah Terah. Dia membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai. Menantunya istri Abram anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim. Untuk pergi ke tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Yang dapat panggilan Abram, tetapi yang membawa keluar itu Terah.
Artinya Abraham ini tidak menghiraukan panggilan Tuhan. Sedangkan kita tahu Terah itu adalah penyembah berhala. Di mana ayatnya Yosua pasal ke-24 ayat kedua. Dikatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan. Yosua 24 ayat kedua. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Firman Tuhan katakan dia beribadah kepada Allah lain. Artinya Terah ini penyembah berhala. Bisa bayangkan gak? Abraham dapat panggilan untuk dia keluar dari Ur-Kasdim menuju Kanaan. Tetapi dia gak melakukan, justru Terah seorang penyembah berhala yang memimpin keluar. Makanya Terah berhenti di Haran. Gak berhenti di Kanaan. Kenapa? Karena ia penyembah berhala. Kemungkinan besar Terah ini hanya mencari tempat yang lebih baik daripada Ur-Kasdim. Mereka berhenti di Haran, mereka memutuskan tinggal menetap di situ. Mereka penyembah berhala gitu ya. Terah ayah Abraham penyembah berhala, sehingga saya dapat yakini bahwa tujuan Terah membawa keluar bukan karena janji Tuhan. Tapi karena kehidupan yang lebih baik. Karena kehidupan yang lebih baik di Haran, makanya dia menetap. Tapi setelah Terah meninggal, baru terjadi panggilan Abraham yang kedua. Oh ternyata Abraham ini dipanggil gak cuma sekali langsung jalan. Ada terjadi 2 kali panggilan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, lah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, ini panggilan yang kedua. Dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Barulah di panggilan yang kedua ini Abraham go. Dan ketika ia mendapat panggilan yang kedua, dia dirikan mezbah Sikem. Ini adalah mezbah panggilan. Saat itu Abraham telah tua dan berumur 75 tahun. Ini menarik Bapak Ibu. Gak banyak di dalam Alkitab manusia dipanggil Tuhan, mendapat panggilan Tuhan ketika mereka sudah berumur. Karena kebanyakan masih muda. Daud masih muda. Samuel, Simpson, masih banyak lainnya. Tapi Abraham ini baru dipanggil. Baru menggenapi panggilan usia 75 tahun. Sudah usur. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesuatu terjadi di dalam diri kita. Doa-doa kita penuh kuasa bukan ketika kita mendapat panggilan Tuhan, tapi ketika kita meresponi panggilan Tuhan. Lu janji Tuhan di dalam kehidupan Abraham itu baru digenapi ketika apa? Dia responi panggilannya. Gak cuma sekedar dipanggil, tapi dia responi panggilan. Dia dirikan mezbah Sikem. Kita gak akan mengalami apa-apa jika mezbah panggilan Tuhan gak pernah kita bangun terlebih dahulu. Seberapa banyak orang hanya bisa berdoa, tetapi ketika Tuhan panggil kamu harus lakukan ini, dia gak pernah taat untuk melakukannya. Sehingga doanya terhalang. Kita mau bangun kegiatan mezbah doa bersama keluarga setiap hari, tapi selama mezbah panggilan kita gak pernah diresponi, gak terjadi apa-apa. Sama seperti Abraham. Ketika itu gak diresponi, gak terjadi sesuatu. Tapi ketika dia responi sekalipun dia usianya 75 tahun, sesuatu yang besar terjadi. Wow, amazing kan? Sesuatu perubahan terjadi dalam kehidupan Abraham ketika ia meresponi panggilan dan mendirikan mezbah di sana. Gak ada yang terlambat di dalam hidup kita untuk kita meresponi panggilan Tuhan sekalipun kita sudah 75 tahun. Sekalipun usia kita mungkin sudah, waduh ini udah kelewat tua. Enggak ada yang terlambat. Abraham memulai 75 tahun, janji Tuhan digenapi. Dan saya percaya hari ini, setiap kita yang mendirikan mezbah Sikem, mezbah panggilan, janji Allah akan digenapi di dalam hidupmu. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami firman Tuhan ini Bapak Ibu.
Mau terjadi sesuatu di dalam keluarga kita ketika kita membangun mesbah doa? Bangun mesbah panggilan. Bangun mesbah panggilan sebelum engkau bangun mesbah doamu. Mesbah panggilanmu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin di tempat ini, bangun panggilanmu. Maka doamu gak akan terhalang. Amin. Kita bangun mesbah doa tapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita diabaikan, mana bisa terjadi sesuatu. Tapi saya percaya sejak malam hari ini akan terjadi sesuatu di dalam doa-doa kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, mesbah yang kedua. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Katakan Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ini adalah mesbah kedua, mesbah Betel Ai. Dicatat aja, nanti saya akan jelaskan. Mesbah Betel Ai ini adalah mesbah kompromi. Ternyata Abraham pun juga pernah salah jalan. Dia bangun mesbah Betel Ai. Betel artinya rumah Tuhan, rumah Allah. Dan yang menarik firman Tuhan katakan ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Rumahnya ada di tengah-tengah. Seakan-akan gini ayat yang berbunyi, Abraham itu kemudian membangun kehidupannya dengan rumah Tuhan di satu sisi dan masa lalu di sisi yang lain. Diapit keduanya. Kata timur berasal dari bahasa Ibrani yang artinya punya pengertian masa lalu. Artinya adalah asal mula. Sedangkan kata Ai, kota Ai, artinya itu puing, reruntuhan. Artinya reruntuhan. Ketika kita mau membangun mesbah Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa di mesbah Betel ini ia memanggil nama Tuhan. Orang berani memanggil nama Tuhan gak boleh kompromi. Ketika kita membangun mesbah Tuhan, yang kedua kita harus meninggalkan semua masa lalu. Gak bisa kita campurkan sesuatu yang kelam, sesuatu kehancuran, puing-puing, bangunan masa lalu harus dibersihkan. Kita gak bisa membangun di tengah-tengahnya. Kita gak bisa. Tuhan sedang ajarkan kepada kita melalui mesbah Betel Ai yang dibangun oleh Abraham adalah untuk kita ini belajar gak kompromi. Ketika kita bangun mesbah. Kita gak bisa membangun kebenaran Tuhan tapi masih ingat yang lalu-lalu. Seberapa banyak kita berdoa bangun mesbah keluarga, berdoa bersama. Tapi masih simpan kekecewaan dan kepahitan. Betel di sebelah barat, Ai di sebelah timur. Masa lalu. Mana ada kuasa boleh terjadi atas keluarga kita? Gak akan terjadi apa-apa. Walaupun setiap hari kita mesbah doa. Kalau di dalam sini gak diselesaikan. Gak akan terjadi apa-apa. Mesbah doanya dibangun, kesalahan orang masih diingat. Mesbah doa dibangun tapi masih kompromi. Gak akan terjadi sesuatu. Kita harus lepaskan. Izinkan Tuhan yang bangun dengan caranya. Kita gak bisa berada di tengah-tengah. Kalau kita baca ayat selanjutnya gitu ya. Di Kejadian 13 gitu ya. Ketika dia bangun mesbah Betel Ai. Selesai dibangun. Lalu Abraham ini berjalan lagi ke Negeb. Ke tanah Negeb. Lalu di tanah Negeb terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan, terjadi persoalan. Seharusnya ketika ia terjadi persoalan di Negeb, ia harusnya kembali ke Betel. Tempatnya memanggil Allah, tapi Abraham gak lakukan itu. Tapi ia justru pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir. Beda dengan kelaparan di zamannya Ishak. Firman Tuhan katakan bahwa itu kelaparan bukan yang pertama. Zaman Abraham pernah. Ketika Abraham mengalami kelaparan, dari Negeb dia pergi ke Mesir, enggak ke Betel. Tapi di zaman anaknya diulangi lagi, terjadi kelaparan di negeri itu. Ishak itu kepingin, hatinya kepingin, aku mau ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, jangan. Kamu stay di situ, tabur di sana. Dan apa yang terjadi? Apa yang ditabur Ishak 100 kali lipat pada masa itu. Wow. Apa yang membuat Abraham ini ke Mesir? Karena dia membangun mesbah ada di tengah-tengah. Satu Betel, satu Ai. Kompromi. Yang membuat dia harus ke Mesir.
Karena Abraham pergi ke Mesir, kalau kita baca ayat pasal-pasal selanjutnya, disitulah kemudian Hagar diberikan sama Fir'aun sebagai hadiah. Karena apa? Karena Fir'aun salah ambil Sarai istrinya, dikira adiknya. Karena diambil, dikembalikan beserta Hagar dan budak-budak laki-laki yang lainnya. Dan apa yang terjadi? Ketika Hagar diberikan, masalah Hagar terjadi. Seharusnya kalau dia kembali ke Betel, masalah Hagar nggak perlu terjadi. Orang yang kompromi selalu ada konsekuensi. Makanya kita nggak boleh kompromi. Kalau kita mau bangun mezbah, firman Tuhan katakan, kalau engkau teringat sesuatu, tinggalkan persembahan di depan mezbahmu, berdamai dahulu. Selesaikan. Clear, hati kita harus clear, baru kita datang persembahan mezbah. Amin. Yang ketiga. Mezbah yang ketiga. Coba kita lihat Kejadian 13 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sampai di sini Bapak Ibu belajar sesuatu? Ya. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, di situ Abraham memanggil nama Tuhan. Yang ketiga, mezbah Betel baru. Abraham ini pernah membangun Betel di Betel, tapi di tengah-tengah dengan Ai berbatasan. Dia pergi ke Mesir ngalami sesuatu, terus dia balik lagi ke Betel. Dan di sini dia dirikan lagi mezbah Betel baru, yaitu mezbah sunat hati. Mezbah sunat hati. Di mezbah Betel yang kedua ini Abraham belajar percaya penuh kepada Tuhan. Dia belajar percaya penuh, ia izinkan Tuhan itu bersihkan Abraham sampai titik nol. Dia habiskan. Sekalipun ia kaya, banyak emasnya, peraknya, semuanya, tetap Tuhan buat habis semuanya. Ada sesuatu yang diambil daripadanya oleh Tuhan. Karena kita melihat di ayat ini kalau kita baca lebih lanjut, kita melihat bagaimana Abraham ini dipisahkan dari Lot. Orang melihat dipisahkan dari Lot itu ya sesuatu yang bagus lah ya. Tapi bagi Abraham itu gak mudah. Kenapa? Karena begitu dipisahkan sama Lot, Lot itu mengambil bagian yang terbaik loh. Abraham gak disisakan apa-apa. Abraham bilang kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Lot lihat, wah semuanya subur, airnya banyak, itu yang dipilih, biar sama Lot. Abraham gak kebagian apa-apa. Sesuatu yang gak mudah loh, dihabiskan sama Tuhan. Gak cuman itu, Lot merebut bagian yang terbaik, membuat Abraham ini harus tersingkir, dia harus pindah ke Mamre. Ini merupakan kejadian yang terburuk mungkin bagi Abraham. Tuhan janjikan tanah Kanaan bagi dia, tapi hilang diambil keponakannya sendiri. Janji Tuhan seolah-olah diambil. Seolah-olah apa yang ada yang Abraham sudah bangun gitu ya. Di firman Tuhan, adapun Abraham sangat kaya, seolah-olah semuanya itu dibersihkan sama Tuhan, dimulai lagi dari titik nol. Dari sini kita bisa melihat ketidaktaatan seringkali menghasilkan persoalan, tapi ketika kita belajar sunat hati dan percaya penuh, maka Tuhan ini akan bekerja lebih dahsyat dari sebelumnya. Ini mezbah sunat hati. Karena lewat masalah yang terjadi, Tuhan rupanya memakai situasi ini untuk menyelamatkan Abraham dari Sodom dan Gomora. Coba kalau ia gak sunat hati, bangun mezbah Betel yang baru. Mungkin Abraham jadi salah satu yang akan dimusnahkan di Sodom dan Gomora. Gak akan pernah ada rencana Tuhan yang sia-sia di dalam diri kita ketika kita sunat hati. Sekalipun kelihatannya kita kehilangan dan harus mengalami sakit. Gak ada rencana Allah yang akan gugur di dalam hidup kita. Kalau kita mau sunat hati. Amin.
Yang berikutnya, karena ini 5, Bapak Ibu harus bersabar ya. Ini baru yang ketiga. Dan ini yang keempat. Yang ketiga adalah mezbah Betel baru atau sunat hati. Sekalipun Abraham pernah melakukan kesalahan, tapi dia kembali ke Betel yang baru dan dia sunat hatinya semua. Sekalipun hartanya yang didapat itu dari Mesir loh. Itu harus sunat hati, harus dikembalikan lagi dari titik nol. Kejadian 13 ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-13 ayat ke-18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, katakan Mamre. Dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ini adalah mezbah keempat, mezbah Mamre. Mezbah Mamre adalah mezbah berakar di dalam iman. Suatu mezbah yang berdiri karena peneguhan janji Tuhan kembali atas bagian terbaik dari janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yang dulu mungkin harus dilepaskan, harus di let go karena diambil oleh Lot. Tapi di sini sekali lagi imannya berakar ke dalam. Gak dapat disangkali. Pasti ada kekecewaan lah sedikit. Saya kok yakin pasti ada kecewanya lah, Abraham juga manusia. Dia bukan Tuhan, pasti ada kecewanya lah. Tapi itu semua tertutup, kenapa? Karena dia berakar di dalam iman. Kalau kita baca firman Tuhan di terjemahan lain dikatakan, angkatlah matamu. Bukan cuma sekedar lihat sekelilingmu, tapi angkatlah matamu. Tuhan mau kita mengangkat mata iman kita, memandang lebih jauh, melebihi apa yang sudah terjadi masa lalu. Entah itu duka, antara itu ratap, atau itu situasi yang saat ini terjadi. Tapi angkat matamu, lihat sesuatu yang lebih besar. Karena dia melihat sesuatu yang lebih besar, melihat dengan mata iman, maka didirikanlah mezbah Mamre. Karena imannya yang berakar kuat. Aku percaya sekalipun hari ini mataku melihat sesuatu yang kering yaitu Hebron. Tapi aku melihat Hebron pun akan jadi kebun buah-buahan. Akan menjadi tempat yang subur. Itu pun tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan padaku. Akan berlimpah susu dan madu. Sebab dia adalah Tuhan yang gak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Sedangkan arti kata Mamre adalah kekokohan atau kekuatan. Mamre dalam bahasa Ibrani artinya kekuatan atau gemuk. Gemuk, subur. Artinya itu. Mezbah di Mamre ini merupakan satu perjalanan kehidupan Abraham mengenal Tuhan yang menyertai dia. Imannya itu berakar ke dalam. Karena imannya yang berakar ke dalam, dia bisa melihat sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya. Makanya di sini, di mezbah Mamre ini, destiny, tujuan hidup Abraham diubah. Yang semula namanya artinya Bapa yang dimuliakan, Abraham menjadi Abraham, Bapa segala bangsa. Bapa segala bangsa. Di Mamre ini, karena apa? Dari orang yang dimuliakan menjadi Bapa segala bangsa. Karena dia melihat matanya diangkat untuk melihat iman pemakaian Tuhan yang besar. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita perlu berakar di dalam iman. Supaya kita pun juga bisa melihat perkara yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mezbah Mamre. Dan mezbah yang terakhir, mezbah yang kelima. Kejadian 22 ayat yang ke-9. Kejadian 22 ayat yang ke-9. Ini mezbah terakhir yang didirikan oleh Abraham sejak itu. Janji Tuhan digenapi. Yaitu mezbah Ishak atau mezbah Moriah. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ini mezbah terakhir tapi mezbah yang paling berat buat Abraham. Yaitu mezbah Ishak. Mezbah Moriah. Yang juga menjadi mezbah segenap hati. Mezbah segenap hati. Mezbah terakhir Abraham, mezbah di mana iman Abraham ini diuji. Mezbah terakhir di mana anaknya harus dikorbankan. Tuhan minta sesuatu yang ia kasihi, ia sayangi. Mezbah ini adalah mezbah penyembahan tertinggi yang Abraham itu bisa persembahkan buat Tuhan.
Karena di atas mezbah ini terbaring anaknya. Yang paling ia kasih, satu-satunya lagi. Kalau Tuhan hari ini minta sesuatu yang paling berharga di dalam hidupmu, untuk ditaruh di dalam mezbah. Bisakah engkau berikan Bapak Saudara? Ini mezbah segenap hati. Firman Tuhan katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, akal budimu, semua. Kata segenap itu artinya seluruhnya. Gak bisa kita mengasihi Tuhan cuma separuh. Aku mengasihi Tuhan, tapi kalau ini janganlah ya Tuhan. Kok ya eman kalau ini. Tapi ini mezbah yang penting. Mezbah segenap hati. Di atas mezbah ini, Ishak siap dijadikan korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Di atas mezbah Moria, terbaring iman Abraham yang mempercayai Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti menyediakan. Banyak mezbah dibangun hanya dengan ucapan syukur, pujian, dan penyembahan kita yang lahir hanya dari mulut. Bukan suatu tindakan yang lahir dari percaya dengan segenap hati. Ketika kita membangun mezbah segenap hati yang dipenuhi tindakan memberi yang terbaik, pengorbanan, pengampunan, berani melepaskan, berani memberikan yang terutama atau yang menjadi segalanya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan, pasti akan menjadi mezbah yang powerful. Segenap hati. Ketika kita segenap hati, saya percaya Tuhan gak cuma sekedar dia berjanji, dia akan bersumpah akan memberkati hidupmu. Gak cuma berjanji, dia akan bersumpah. Firman Tuhan di dalam Kejadian katakan bahwa dia bersumpah. Bukan hanya berjanji. Bagian kita apa? Segenap hati. Bangun mezbah segenap hati. Pertama berbicara mezbah apa Pak? Mezbah panggilan. Mezbah Sikem. Lalu yang kedua, ya, mezbah Bethel Ai. Ini hanya sebagai pengetahuan, jangan kita bangun. Yang perlu kita bangun adalah yang ketiga, mezbah Bethel baru atau sunat hati. Yang keempat, mezbah Mamre atau berakal di dalam iman. Dan mezbah yang kelima, mezbah Ishak atau mezbah segenap hati. Mari kasih kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri.